الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kita tentang Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Al-Muyassar oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah taala. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-45. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Asal takdir itu adalah rahasia Allah dalam makhluknya. Lam yattali ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada yang bisa mengetahui akan rahasia Allah tersebut, baik malaikat yang dekat dengan Allah dan juga nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammuku wan nadharu fi dzalik zari'atul khizlani wa sullamul hirmani wa darajatut tughyani. Terlalu mendalam-dalami masalah hal ini itu merupakan wasilah menuju kepada kesesatan dan merupakan tangga menuju kepada hal yang melampaui batas. Fal hadar kullal hadari min dzalika nadran wa fikran wa waswasatan. Maka wajib untuk mewaspadai akan hal tersebut, baik secara teori dan pemikiran ataupun bisikan. Fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan ilmu takdir dari manusia atau dari makhluknya. Wa nahahum an marami, dan Allah telah melarang mereka dari menyelami masalah takdir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya mengapa Allah berbuat demikian, namun manusialah, merekalah yang akan ditanya. Faman sa'ala lima fa'ala, barang siapa yang bertanya mengapa Allah berbuat demikian, faqad radda hukmal kitab, maka dia telah menolak hukum Al-Quran. Wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin. Dan barang siapa menolak hukum Al-Quran, maka dia telah kafir. Ini ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah yang masih berkaitan erat dengan masalah iman kepada takdir. Sekarang kita baca syarah dari Syekh Dr. Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Beliau mengatakan aslul qadari sirrullahi ta'ala lam yattali alaihi ahadun minal khalqi. Asal takdir itu merupakan rahasia Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui
apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya, atau apa yang Allah takdirkan, Allah yang tulis di dalam Lauhul Mahfuz, dan apa hikmah dibalik semua takdir dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, kemudian malaikat bertanya, apa hikmah dibalik semua itu? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ini Allah sampaikan kepada para malaikat yang dekat dengannya. Malaikat tidak tahu apa hikmah dibalik semua apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah takdirkan. Oleh karena itulah manusia tidak boleh dia terlalu mendalam-dalami tentang masalah hal seperti ini, masalah gaib, masalah yang akal manusia tidak sampai kepadanya. Itu utama masalah hikmah dibalik semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia hanya mengetahui sebagian saja. Adapun untuk meliputi semua hikmah dibalik takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Seperti yang kita sampaikan tadi dari ayat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang atau sebuah khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat mengatakan, mereka mengatakan bahwasanya, ya Allah, mengapa atau apa hikmah engkau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini, membuat kerusakan, sedangkan kami bertasbih kepadamu, memuji dirimu. Kemudian Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Masalah gaib hanyalah Allah yang mengetahuinya. Wala yasihu ta'ammuku fihi. Tidak boleh orang itu terlalu mendalam-dalami masalah hal ini. Namun perlu juga kita bedakan antara menyelami, mendalami masa takdir yang di situ memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memahaminya. Maka ini diwajibkan, maka ini termasuk iman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang jelek. Namun yang terlarang di sini yaitu melampaui batasan-batasan tersebut. Artinya melebihi apa yang sudah ada dalam nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Ahlussunnah wal Jamaah di antara metodenya dalam talaqi ilmu yaitu mempelajari apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan sunnah. Adapun yang di luar itu, apa yang di luar jangkauan itu, maka dalam masalah-masalah gaib, maka tidak perlu mendalam-dalami. Seperti dalam masalah tauhid asma wa sifat, kita wajib untuk mempelajari asma wa sifat. Cuma dalam masalah kaifiyah, bagaimananya Allah, bagaimana sifatnya Allah, maka ini kita mencukupkan beriman apa adanya tanpa membagaimanakan sifat Allah. Demikian pula masa takdir, wajib untuk kita mempelajari sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah tentang bagaimana iman kepada takdir. Namun di luar batasan itu tidak dibolehkan untuk kita mendalam-dalami. Termasuk masalah hikmah di balik semua penciptaan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hikmah di balik semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala yasihu ta'ammuku fi, tidak dibenarkan terlalu mendalam-dalami masalah ini. Wa muhawalatul wusul ila haqiqatihi. Demikian pula tidak dibolehkan untuk seorang berusaha sampai kepada hakikat daripada semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin manusia sampai kepadanya. Wajib kita katakan apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Semua ciptaan Allah, setiap harinya kita mengalami kehidupan ini, menjalani roda kehidupan ini. Namun apakah kita bisa mengetahui semua hikmah di balik perjalanan hidup kita ini yang telah Allah takdirkan? Tidak akan mungkin manusia sanggup. Makanya cukup manusia mengimani takdir, semua itu dari Allah. Allah telah mengetahui, Allah telah mencatatnya, Allah telah menghendakinya, dan Allah telah menciptakannya. Adapun di luar itu wajib untuk kita menjaga diri. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa idza dzukiral qadaru fa amsiku. Apabila disebut tentang takdir, maka amsiku, jaga lisan. Amsiku, tahan. Jangan melampaui batas. Bukan di sini maksudnya kita dilarang berbicara masalah takdir, tidak.
Ini termasuk rukun iman. Ini yang wajib untuk kita pelajari. Namun yang dilarang adalah melampaui batasan-batasan dalam mengimani takdir Allah tersebut. Wa man ramal wusula ila haqiqatin faqad salaka tariqal khidlan wal hirman min at-taufiq. Maka barang siapa yang menginginkan untuk sampai kepada hakikat daripada hikmah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menempuh jalan kesesatan, menempuh jalan yang di situ manusia terhalangi dari at-taufiq, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ida sullamal hirman min hidayah, maka dia melewati tangga dihalanginya dia mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau petunjuk, cukup dengan apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Tidak perlu untuk kita terlalu mendalami yang kita tidak sampai kepadanya. Wa balagha darajata tughyan wa mujawazatul had. Orang itu kalau terlalu mendalam masa takdir tanpa ilmu, maka dia telah melampaui batasan-batasan Allah dan Rasulnya. La ya'lamu haqiqatal qadari illa Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengetahui hakikat takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mencatatnya, Allah yang menyimpan dalam Lauhul Mahfuznya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui. Ini bantahan kepada kelompok ahli bid'ah yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tahu apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Seperti yang diucapkan oleh Al-Busiri dalam qasidahnya, atau yang dikenal dengan qasidah Busiri, dikatakan bahwasanya wa min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmu wahai Rasulullah adalah ilmu di dalam Lauhul Mahfuz dan ilmu tentang masa takdir. Ini adalah ucapan yang kufur, yang menyekutukan Allah dengan Ar-Rasul SAW. Seolah-olah Rasul itu tahu sebagaimana Allah tentang masalah hal-hal yang gaib. Adapun orang yang beriman Ahlussunnah mengatakan tidak ada tahu tentang semua apa yang Allah catat dalam Lauhul Mahfuz kecuali dia saja. Wa mahma fakkara an-nasu falam yasil ila haqiqatin. Bagaimanapun manusia memikirkan tentang hakikat takdir, tentang semua hikmah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin sampai. Karena akan manusia terbatas. Bagaimanapun kecerdasannya manusia, akal manusia tetap terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini sebagaimana juga tauhid asma wa sifat. Bagaimanapun manusia membayang-bayangkan tentang masalah sifat Allah, tidak akan mungkin sampai kepada hakikat yang Allah inginkan. Ghairu annana nu'min bi anna Allah Ta'ala alima kulla syai'. Yang penting dalam masalah iman kepada takdir itu kita wajib beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, wa katabahu, dan Allah telah mencatatnya, wa aradahu, dan Allah telah menghendakinya, wa khalaqahu, dan Allah telah menciptakannya. Ini yang wajib untuk kita imani dalam masalah iman kepada takdir. 4 tingkatan iman kepada takdir. Masalah ilmu, masalah catatan, masalah kehendak, dan masalah penciptaan. Fahadhihi arba'u maratiba lil qadari. Inilah 4 tingkatan dalam takdir. La budda min istifaiha. Harus kita betul-betul mengimani semuanya. Harus kita betul-betul mengimani 4 perkara ini dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup. Ya, tidak perlu untuk kita terlalu mendalam-dalami masalah takdir tanpa kita mengetahui ilmunya, tanpa kita mendasarinya dengan dalil. Wa illa lam yakunil insanu mu'minan bil qadar. Kalau orang itu tidak mengimani 4 hal tadi, maka dia belum bisa dikatakan orang yang beriman kepada takdir. Kalau dia mengingkari ilmunya Allah, seperti kelompok Al-Qadariyah yang dahulu, atau kelompok Syiah yang meyakini akidatul bada, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Orang ini dia dikatakan sebagai orang yang beriman, kufur, ya, ucapan ataupun keyakinannya. Ataupun kalau dia mengatakan bahwasanya ada di antara takdir manusia yang belum tercatat atau tidak dicatat Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula bisa apa? Tidak sah keimanannya kepada takdir. 4 hal ini harus ada dalam iman kepada takdir. Wal wajibu 'alal muslimi al-hadaru
min i'malil fikri ta'ammuqan fi amril qadar. Dan yang wajib bagi seorang muslim ataupun muslimah berhati-hati dari selalu memikirkan masalah takdir yang dia tidak sampai kepadanya. Karena apa? Kalau manusia selalu memikirkan masalah takdir tanpa dasar ilmu, maka dikhawatirkan akan jatuh kepada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa si fulan kaya, saya kok miskin? Mengapa si fulan mendapatkan jabatan, saya tidak? Padahal kita sama-sama dulu satu sekolah, sama-sama suka bolos juga misalnya. Kok yang satu dapat jabatan, saya kok tidak misalnya. Akan ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat dikhawatirkan. Ada pula nanti sampai kepada hal-hal yang sangat jauh daripada tuntunan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Wal wajib alal muslim al-hadaru min i'malil fikri ta'ammuqan fi amil qadar awil istislam lil wasawis. Demikian pula tidak dibolehkan bagi seorang untuk mengikuti bisikan hatinya tentang masalah takdir ini. Hilangkan semua bisikan-bisikan asyaitan tentang masalah takdir atau hal-hal yang menyimpang dari masalah takdir ini. Wal ya'lam anna Allah Ta'ala qad hajaba ilmal qadar anil khalqi. Dan adalah seorang muslim mengetahui bahwasanya Allah telah menutup rapat-rapat masalah rahasia takdirnya terhadap makhluk-makhluknya. Sekali lagi, yang dimaksud di sini hal-hal yang manusia memang tidak sanggup untuk memikirkannya. Masalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dirinya dalam keadaan demikian dan demikian. Allah mengetahui semua keadaannya. Allah mengetahui apa hikmah di balik semua takdirnya. Namun manusia tidak sampai kepada hal tersebut. Maka dilarang manusia untuk terus mendalam-dalami akan hal ini. Wa nahahum an muhawalatil wusul ila haqiqatihi. Allah melarang mereka dari berusaha untuk sampai kepada hakikat rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya Allah mengapa, atau Allah tidak perlu ditanya mengapa demikian berbuat demikian, namun manusia yang akan ditanya. Jangan bertanya mengapa ya Allah engkau demikian, kau jadikan aku demikian, mengapa dan seterusnya. Ini pertanyaan yang tidak selayaknya. Ini kalau bisa kita katakan ini namanya kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah fa'alu lima yurid, berbuat apa yang dia kehendaki dan dia mengetahui semua hikmahnya. Tidak perlu kita bertanya mengapa dan kenapa Allah berbuat demikian. Adapun tadi tentang masalah malaikat, sudah kita sampaikan tadi, malaikat itu tidak bertanya mengapa, Kalau ada kata-kata mengapa ya Allah engkau berbuat demikian, itu sebenarnya kurang tepat, Karena di situ sebagian dikatakan bahwasanya malaikat protes. Ini tidak benar. Malaikat sebagaimana Allah sifati, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiati Allah Subhanahu wa taala, namun bahkan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Di situ kata para ulama di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah, malaikat ingin bertanya tentang apa hikmah di balik penciptaan manusia, bukan bertanya mengapa. Ini kurang tepat kalau dikatakan mengapa. Karena Allah la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia berbuat, namun mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu lil 'abdi an yas'ala limadza fa'ala Allahu kadza. Maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk bertanya mengapa Allah berbuat demikian. Fa inna hadza raddun ala hukmil Qur'an wa huwa kufrun mubin. Karena hal ini merupakan penolakan terhadap hukum Al-Quran. Dan ini adalah kekufuran yang nyata. Karena Allah telah mengatakan tadi apa? La yus'alu amma yaf'alu. Kalau ada orang masih ngotot bertanya mengapa, berarti dia menolak Al-Quran ini. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Amma an yuhawilal insan ma'rifatil hikamil ilahiyah min wara'i tashri'i kada wa kada fala ba'sa bidzalik insyaallah ta'ala. Adapun jika seseorang ingin mengetahui hikmah di balik syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Misalnya di antara hikmah salat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
ingin mencegah manusia dari al-fahsya'i wal munkar sebagaimana yang telah tercantum dalam nas Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat, di antara hikmahnya adalah misalnya menghapuskan dosa-dosa manusia untuk menjalin hubungan yang kuat antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah kita mencari hikmah di balik syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun itu hanyalah sesuatu yang dianggap sampingan saja, bukan sesuatu yang paling utama. Karena orang beriman ketika mendapatkan kewajiban atau pelarangan dari Allah, sebagaimana Allah firmankan, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman ketika diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Yang penting dalil dulu ada, dilaksanakan, kemudian hikmah belakangan saja. Hanya sekadar apa? Untuk menguatkan saja, bukan sesuatu yang paling utama. Ulama mengatakan is'alu anid dalil wala tas'alu anid ta'lil. Tanya dahulu apa dalilnya, jangan tanya dahulu tentang masalah apa sebabnya. Jangan bertanya dulu mengapa demikian dan demikian, mengapa Allah memerintahkan kita sholat, tidak. Namun yang kita tanyakan hikmah di balik semua itu setelah kita mengetahui dalilnya. Jangan seperti sebagian orang yang ulama mengatakan mereka itu bukan menyembah Allah, namun menyembah hikmah. Karena apa? Karena mereka tidak mau beribadah sampai mereka mengetahui hikmahnya terlebih dahulu. Ini bukan sikap orang yang beriman. Kemudian Imam Tahawi mengatakan dalam poin yang ke-46 di sini, fahaza jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliyaillahi ta'ala. Apa yang disebutkan tadi tentang masa takdir dan yang sebelumnya, ini adalah apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang telah disinari hatinya dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah disampaikan Imam Tahawi sebelum ini, khususnya masalah iman kepada takdir, ini adalah sesuatu yang ada pada diri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri wali-wali Allah yaitu beriman kepada Allah dan juga kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidaklah mereka merasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa? Tentunya beriman dengan rukun iman yang 6. Di antaranya iman kepada takdir. Makanya dikatakan di sini bahwasanya apa yang disebutkan sebelum ini, masalah iman kepada takdir, itu adalah hal yang selalu dibutuhkan oleh para wali-wali Allah yang hatinya itu disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi. Dan apa yang telah disebutkan itu juga merupakan tingkatan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Bagaimana dia mengimani takdir sesuai dengan porsinya. Li'anna al-ilma ilman. Karena ilmu itu dibagi menjadi dua. Ilmu, kata Imam Tahawi, dibagi menjadi dua. Ilmun fil khalqi mawjud, yaitu ilmu yang ada di antara makhluk, di antara manusia. Wa ilmun fil khalqi mafqud, dan ilmu yang tidak ada pada makhluk. Fa inkarul ilmil mawjud kufrun. Mengingkari ilmu yang ada di antara makhluk itu adalah kufur. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Wadi'aul ilmi mafqud kufrun, dan mengaku-ngaku memiliki ilmu yang tidak ada itu adalah kufrun, kekafiran. Wala yasbutul iman illa biqabulil ilmil mawjud wa tarki talabi ilmil mafqud. Dan tidaklah tetap atau tidaklah kokoh keimanan itu kecuali dengan seorang menerima ilmu yang sudah ada dan meninggalkan mencari ilmu yang tidak ada. Ini ucapan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita baca syarahnya. Inna ma sabaqa dzikruhu huwa ijmalu ma yahtaj ila ma'rifatihi wal iman bihi man nawwarallahu qalbahu min awliya'ihi ta'ala. Sesungguhnya apa yang telah disebutkan
ya, itu merupakan gambaran global yang dibutuhkan oleh orang-orang yang disinari oleh Allah Ta'ala dalam hatinya dari para wali-wali. Artinya sekali lagi sama dengan tadi, para wali-wali Allah itu cirinya ini, yaitu apa? Mengimani masalah takdir secara khusus. Demikian pula mengimani masalah rukun-rukun iman yang lainnya. Wahya darajatul rasikhina fil ilmi. Dan ini merupakan tingkatan orang yang kokoh keilmuannya. Bagaimana dia mengimani takdir sesuai dengan porsinya. Al-mutalaqina 'anillah khabara bil qabuli wal istislam. Yaitu orang-orang yang betul-betul membenarkan, langsung menerima kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertanya tentang mengapa Allah berbuat demikian, mengapa Allah memerintahkan demikian dan demikian. Ini adalah pertanyaan yang tidak selayaknya. Kemudian katakan di sini wal ilmu nau'an. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil khalqi mawjud. Ilmu yang sudah ada di antara manusia. Apa itu? Wa huwa ilmu syariati usuluha wa furu'uha. Yaitu ilmu syariat. Atau usuliha wa furu'iha. Ilmu syariat baik yang berkaitan dengan akidah, masalah fondasi agama syariat ini, atau yang berkaitan dengan masalah cabang-cabang ilmu agama ini. Ini adalah ilmu yang sudah ada di antara manusia, artinya yang wajib untuk dipelajari. Adapun yang kedua, ilmun fil khalqi mafqud, ilmu yang tidak ada pada makhluk, yaitu ilmul qadari alladhi hajjaballahu ta'ala an khalqi, yaitu ilmu tentang masalah hikmah atau asal daripada takdir tersebut. Ini yang Allah haramkan manusia untuk mengetahuinya. Faman ankara ilman mawjud kafara li juhdihi binususil mawjudah. Barang siapa yang mengingkari ilmu yang sudah ada, artinya yang mengingkari ilmu syariat, maka dia telah kufur dikarenakan dia apa? Mengingkari, menolak nas-nas yang telah ada. Makanya orang-orang tasawuf yang sudah sampai ketika tingkat ma'rifat, ketika mereka mengingkari ilmu syariat, maka mereka apa? Kufur kepada Allah SWT dan Islam. Mereka mengatakan apa? Ilmu syariat itu hanya untuk orang-orang apa? Yang umum, orang-orang awam. Adapun khawasul khawas, orang-orang yang paling khusus, orang yang sudah sampai tingkat ma'rifat, tidak ada lagi kewajiban untuk apa? Menjalankan ilmu syariat. Mereka menolak, mengingkari ilmu syariat, tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengingkari ilmu yang sudah ada di tengah-tengah makhluk, atau di antara manusia, atau ilmu syariat, maka dia telah kafir dikarenakan dia menolak nas yang telah ada. Demikian pula wa man idda'a ilmal qadar wal ghaibi li nafsihi kafara. Demikian pula barang siapa yang mengaku-ngaku tahu ilmu yang gaib atau ilmu tentang masalah rahasia Allah dalam takdirnya, maka dia telah kufur. Dikarenakan dia telah mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib di langit maupun yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang meyakini tahu yang gaib selain Allah, atau dia meyakini ada orang lain tahu yang gaib selain Allah, maka juga sama hukumnya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menyekutukan Allah di dalam masalah tauhid asma wa sifat ini. Wa huwa kadzalik juhdun li nususil waridah fi nisbati dzalika ilmi ila Allah taala. Kalau ada orang dia meyakini tahu ilmu tentang rahasia takdir Allah atau masalah yang gaib untuk dirinya atau untuk orang lain, maka dia telah kufur. Dikarenakan juga dia telah menyelisihi atau menentang, mengingkari nas-nas yang telah ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang hanya tahu masalah yang gaib. Wala yathbutul iman lil abad fa yuhkam lahu bi aw yabqa ma'hu illa qabila al-ilm al-mawjud. Tidaklah iman seorang hamba itu kuat atau kokoh atau berdiri dan dia dihukumi dengannya kecuali dia
harus menerima ilmu yang sudah ada, ilmu syariat, walam yuhawil al-wusul ila haqiqatil ilmi al-mahfuz, dan dia tidak berusaha untuk mendalam-dalami masalah hal-hal yang gaib. Jadi kewajiban manusia mempelajari dan mengamalkan ilmu syariat yang sudah Allah turunkan kepada nabinya dan yang telah diajarkan oleh nabinya kepada umatnya. Ini yang wajib. Yang kedua, kewajibannya meninggalkan mendalam-dalami masalah hal-hal yang gaib. Karena hal yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Namun, sebagian manusia terbalik. Ilmu syariat yang sudah ada itu ditolak, itu diabaikan, dibuang jauh-jauh dari dirinya. Namun dia mengakui tahu yang gaib. Ya, bahkan melakukan al-kasyf, penyingkapan sampai berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung berdialog dengan Allah. Langit terbelah satu demi satu sampai menuju kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang sudah kehilangan akalnya. Ya. Rasulullah SAW saja ketika Isra wal Mi'raj tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Memang betul berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, mereka mengatakan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedustaan dan penipuan massal yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf untuk menipu umat agar tunduk patuh kepada mereka, sehingga banyak nazar, banyak kafarat, banyak harta yang mengalir kepada mereka. Al-Khulasah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini dan juga sebelumnya, kullu syai'in bi qada'illahi wa qadarihi. Wajib kita yakini segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qad alimallahu af'alal ibad. Allah telah mengetahui perbuatan-perbuatan hamba. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita lakukan besok, Allah telah mengetahui secara terperinci. Tidak akan mungkin meleset dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa alim ahlal jannah wan nar. Allah juga tahu siapa penduduk surga dan penduduk api neraka. Sekarang juga Allah mengetahui. Di antara kita ini. Nasallahu ta'ala al-jannah wa na'udzubillahi minan nar. Sebagaimana Rasul telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adu fil jannah aw fin nar." Kata Rasulullah, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah tercatat, tertulis tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semuanya telah Allah ketahui. Wa kataba dzalik wa arada. Dan Allah telah mencatat hal itu dan Allah telah menghendakinya. Dan Allah Maha Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah memasukkan penghuni surga ke dalam surga karena keutamaannya. Allah masukkan penghuni neraka ke dalam neraka karena keadilannya. Wal qadaru sirrullahil maktub. Dan takdir itu merupakan rahasia Allah yang tersembunyi. La yabhas anhu salihun wa la yata'ammaquna fihi. Orang-orang yang saleh, para wali-wali Allah, mereka tidak selalu mendalam-dalami masalah takdir seperti ini. Wala yasbutul iman illa bitaslim lidzalik. Dan tidaklah kokoh keimanan seseorang kecuali dengan tunduk patuh kepada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan. Karena poinnya masih berkisar tentang masalah iman kepada takdir. Tadi dikatakan misalnya kita tidak boleh mencari tahu masalah hikmah tentang sesuatu itu yang dari takdir Allah itu. Tapi kadang-kadang ada kejadian yang misalkan kita